Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perkenalkan, nama saya Yohana Angelia Tona, NIM 231F10019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik anak disabilitas netra. Karakteristik anak disabilitas netra dibagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama karakteristik fisik, yang kedua karakteristik psikis, yang ketiga karakteristik kognitif, yang keempat karakteristik akademik, yang kelima karakteristik sosial dan emosi, yang keenam karakteristik perilaku anak disabilitas netra. Ketunanetraan yang dialami oleh seseorang dapat menyebabkan keterbatasan dalam perilaku dan adaptasi terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan dari disabilitas netra untuk beraktivitas seperti orang normal lainnya. Anak dengan penglihatan normal dapat dengan mudah bergerak di lingkungannya untuk menemukan teman baru atau bermain dengan teman-temannya, serta melihat atau meniru aktivitas seseorang setiap hari. Namun, berbanding terbalik dengan anak disabilitas netra, mereka mengalami kebutaan dan mereka mengalami hambatan dalam penglihatannya, sehingga mereka kehilangan momen atau kesempatan seperti anak-anak normal lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada berbagai perkembangan belajar anak, keterampilan sosial, dan perilaku dari si anak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik disabilitas netra, yaitu yang pertama karakteristik fisik. Seseorang yang mengalami hambatan dalam penglihatan, baik itu buta total maupun kurang melihat atau biasa disebut dengan low vision, akan berdampak pada terganggunya perkembangan motorik seperti kontrol otot kepala, leher, dan otot-otot tubuh. Adapun keterlambatan perkembangan motorik tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu buta total. Bagi seseorang yang tergolong buta total, mereka tidak dapat melihat dengan orang normal. Misalnya ditandai dengan bolong mata yang kurang berkedip ketika ada cahaya, tidak terlatih orientasi mobilitas mereka, maka dapat berpengaruh kepada konsep tubuh mereka yang dimiliki anak disabilitas netra, seperti kepala selalu tertunduk ke bawah atau menengadah, tangan menggantung layu dan kaku, berdirinya kurang tegak, ataupun badan berbentuk skoliosis. Disabilitas netra juga memiliki kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku. Hal ini merupakan dampak dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas atau juga perilaku adatan atau perilaku budaya. Yang kedua adalah kurang penglihatan atau biasa disebut low vision. Bagi disabilitas yang tergolong dalam low vision, mereka akan berusaha atau berupaya untuk mencari rangsangan karena mereka masih memiliki sisa penglihatan, dan dalam upaya mencari rangsangan, maka terkadang sikap mereka itu tidak terkontrol, seperti mengerjak-ngerjakkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat suatu objek dengan sangat dekat, maupun melihat objek dengan memicikan mata atau membelalakan mata. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik psikis. Karakteristik psikis dibagi atas 2 bagian, yaitu karakteristik psikis buta total dan karakteristik psikis kurang lihat atau low vision. Karakteristik psikis buta total dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama
disabilitas netra seringkali menunjukkan tingkah laku yang ekstrim dan bersikap kompulsif ataupun perfeksionis. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi, sikap, dan tingkah laku yang terlalu gembira, ceria, maupun kacau. Yang kedua yaitu disabilitas netra mempunyai kepribadian yang kaku karena kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kaku kepada muka atau pada wajah mereka. Yang ketiga yaitu disabilitas netra kurang memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan jarak jauh yang bersifat meluas pada waktu yang singkat. Sehingga disabilitas netra memiliki rasa khawatir, ketakutan, kecemasan ketika berhadapan dengan lingkungan yang baru yang tidak mereka kenal sebelumnya, dan mereka memiliki rasa kurang percaya diri pada lingkungan baru tersebut. Yang keempat yaitu disabilitas netra kurang memiliki kemandirian karena mereka sepenuhnya tergantung pada orang lain, memiliki sifat pemarah, mudah tersinggung, dan sensitif pada hal-hal yang memicu mereka memiliki kepribadian yang penyendiri, pasif, mudah putus asa, dan tidak mudah untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru. Yang kedua yaitu karakteristik psikis kurang lihat atau low vision. Disabilitas kurang lihat atau low vision seolah-olah mereka memiliki dunia, yaitu antara tunanetra dan orang awas atau orang normal yang bisa melihat pada umumnya. Dan hal ini berdampak pada psikologi mereka. Apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra dengan buta total, maka mereka akan mendominasi karena mereka memiliki kemampuan lebih. Namun sebaliknya, ketika mereka berada pada lingkungan orang-orang yang dapat melihat pada umumnya, mereka akan merasa kurang percaya diri karena mereka mempunyai keterbatasan, yaitu tidak dapat melihat seperti orang-orang lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik kognitif anak disabilitas netra. Karakteristik kognitif mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, tingkat keanekaragaman pengalaman. Ketika seseorang mengalami hambatan dalam penglihatannya, baik buta total maupun low vision, maka dalam pemerolehan pengalaman menggunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya menggunakan indera perabaan dan pendengaran, yang memungkinkan indera-indera tersebut dapat dengan tepat, cepat, dan menyeluruh untuk memperoleh informasi. Misalnya mengenai ukuran, warna, dan hubungan ruang yang sebenarnya, seperti ketika informasi tersebut di atas diterima melalui penglihatan yang dapat mengakses informasi secara keseluruhan. Dan beberapa benda terlalu jauh untuk dieksplorasi juga. Penyandang disabilitas netra sering merasa kesulitan untuk melihat benda-benda yang terlalu jauh, misalnya seperti bintang atau benda-benda yang terlalu besar, misalnya bukit maupun gunung. Hal-hal yang dapat membahayakan dengan perabaan, misalnya api. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Anak disabilitas netra, baik low vision maupun buta total, mempunyai keterbatasan, pengalaman yang terbatas dalam memperoleh hubungan sosial. Tidak seperti anak-anak sebayanya yang dapat berjalan dengan aman. Sedangkan tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan anak-anak tunanetra ini memiliki batas untuk memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh kepada hubungan sosial anak disabilitas tunanetra. Maka dari itu, anak tunanetra harus melatih keterampilan orientasi dan mobilitas mereka. Ketiga yaitu interaksi dengan lingkungan.
Jika kita berada pada lingkungan yang baru, yang ramai, maka kita bebas untuk bereksplorasi di lingkungan tersebut. Dan juga kita dapat menemukan hal-hal yang baru pada lingkungan tersebut dengan aman. Namun beda halnya dengan anak-anak yang memiliki hambatan visual, baik buta total maupun low vision dalam hal-hal tersebut, khususnya dalam pengenalan lingkungan yang baru. Karakteristik yang keempat adalah karakteristik akademik anak disabilitas netra. Anak-anak disabilitas netra mengalami banyak kendala dalam akademiknya, terutama dalam hal menulis dan membaca, karena adanya hambatan penglihatannya. Maka dari itu, anak disabilitas netra memerlukan alat atau media alternatif untuk menulis dan membaca sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Alat dan media yang digunakan contohnya adalah reglet, silus, maupun buku cetak dengan berbagai alternatif yang disesuaikan dengan ukuran dan hasil asesmen serta pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat keparahan atau keterbatasan dari anak disabilitas tunanetra. Karakteristik yang kelima yaitu karakteristik sosial dan emosi anak disabilitas netra. Perilaku sosial dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan anak, kejadian sosial, serta imitasinya atau kegiatan meniru. Perbaikan sosial dan emosi ini dilakukan secara berulang dan masukan dari orang lain yang berkompeten. Yang keenam, karakteristik perilaku anak disabilitas netra. Ketunanetraan pada dasarnya tidak mempengaruhi perilaku anak disabilitas netra. Namun karena dalam kehidupan sehari-hari, maka anak disabilitas netra cenderung berlaku pasif. Beberapa anak disabilitas berperilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak sesuai. Contohnya, perilaku yang tidak sesuai antara lain sering menekan matanya, membuat suara dengan jari-jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Hal ini dikarenakan karena kurang rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Perilaku stereotip tersebut dapat dihilangkan dengan memberikan banyak aktivitas atau memberikan terapi kepada anak-anak disabilitas netra untuk memiliki perilaku yang positif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.